Halo semuanya, ini adalah rekaman dari materi minggu kelima untuk mata kuliah fotografi. Nah, di sesi kelima ini kita bakal membahas foto esai dan foto story. Nah, alasan kenapa saya kasih materi dulu untuk foto esai dan foto story adalah supaya kalian punya waktu untuk planning dan berpikir untuk apa yang kalian mau buat untuk UTS. Karena foto esai dan foto story ini adalah dua opsi dan tentunya opsi yang bercabang ya. Jadi dari foto esai sendiri akan ada banyak lagi pilihan-pilihannya di bawah, yang mana kalian harus betul-betul berpikir siapa yang mau kalian dokumentasikan. Dan tentunya itu butuh planning, butuh survei lokasi, dan butuh persiapan mungkin ya untuk dari sisi pencahayaan, kegiatan, apa yang butuh didokumentasikan. Nah, oleh karena itu, saya kasih materi ini supaya kalian punya waktu untuk mempersiapkan diri sebelum nanti di minggu ke-6 dan ke-7 kita akan masuk ke kombinasi antara materi dan asistensi. Jadi di minggu ke-7 akan ada asistensi, minggu ke-6 akan ada banyak materi ya. Jadi untuk minggu ini kita akan lihat dulu antara dua hal ini. Yang pertama, saya bakal bahas dulu untuk foto esai. Oke. Nah, foto esai itu apa sih sebetulnya? Nah, seperti yang dibilang di situ, photographic essay itu sebuah bentuk dari visual storytelling. Jadi kalau kalian tahu esai, sebetulnya esai itu kan sesuatu yang ditulis ya di atas kertas yang sampai mungkin 800 kata atau 1000 kata atau 2000 atau 3000 dan seterusnya. Cuman perbedaannya di sini adalah foto esai dia menggunakan gambar untuk berbicara. Kalau esai kan menggunakan tulisan langsung ya, jadi kamu harus ketik berapa ribu katanya gitu. Nah, jadi foto esai itu masalah bagaimana kita menceritakan sebuah tema yang dipilih. Biasanya memang kita mencoba mengeluarkan sebuah emosi gitu ya, yang mencoba ditangkap. Seperti misalnya contoh yang ada di sebelah kanan, ini foto esai tentang seorang mahasiswa yang dia kuliah di sebuah kota di luar negeri gitu ya misalnya. Jadi kalau kita lihat alurnya dari kiri ke kanan, dari terus ke bawah, terus ke kiri ke kanan lagi, artinya itu sebuah satu rentetan gambar yang mana menceritakan hidup seorang mahasiswa. Dia bangun, dia bergegas ke kuliah, terus mungkin dia cari buku ke perpustakaan, dia duduk dan baca, terus udah gitu dia mencoba untuk belajar, terus dia keluar, dia naik kendaraan umum, terus dia berada di kotanya sendiri atau di tengah kampusnya sendiri. Nah, itu merupakan sebuah naratif journey jadinya ya. Naratif itu cerita, journey adalah sebuah perjalanan. Nah, dari situ aja kalian udah lihat banyak contoh-contoh yang dipakai ya dari metode framing, komposisi, shutter lambat kita bisa lihat di situ udah ada 2 tempat, ada dove pendek di situ. Terus ada leading lines yang digunakan di gambar yang paling tengah sekali di situ secara komposisi ya. Terus wide shot dari yang baris tengah yang paling kanan. Nah, itu semua benda-benda yang akan bisa dipergunakan ya, skill yang sudah kita pernah bahas itu. Jadi secara sekilas foto esai adalah menceritakan sebuah perjalanan atau sebuah cerita. Ada beberapa hal yang penting biasanya dari foto esai. Sesuai dengan topik yang kita bahas ya, yang nanti bisa kalian pilih juga untuk di di project tugas kalian itu biasanya lebih banyak ke orang. Walaupun ada opsi juga untuk memotret sebuah tempat ya, sebuah lokasi ya. Jadi buat kalian yang mungkin lebih tertarik untuk motret foto yang sifatnya arsitektural atau sifatnya mungkin lebih ke lokasi ruang gitu ya misalnya, itu juga bisa dipergunakan. Tapi tentunya ada sedikit bahasan yang berbeda nanti ya kalau untuk lokasi. Jadi pertama saya bakal mulai dulu untuk orang. Karena seperti yang diminta nanti di project kalian juga, kalian akan berpikir soal siapa yang mau didokumentasikan, misalnya dari anggota keluarga ya, bapak, ibu, adik, kakek, nenek, atau siapapun. Bahkan termasuk kenangan, siapa yang sudah
pergi misalkan. Dalam artian maksudnya sudah meninggal. Nah, jadi ada sesuatu yang berbeda ya. Kalau misalnya kamu memotret orang, tentunya kamu butuh mengeluarkan sebuah kecenderungan kamu dalam memfoto. Ada yang namanya signature image. Nah, signature image itu setiap fotografer sebetulnya punya. Jadi mereka punya signature image itu masalah bagaimana kalian mengeluarkan kekhasan kalian masing-masing. Nah, kalau kalian lihat secara sekilas dari foto-foto yang saya udah ambil ya, dari portfolio saya secara sekilas, kalian mungkin bisa lihat saya lebih seneng warna-warna yang menyala, tapi kontrasnya tinggi. Jadi kalau kamu lihat foto-foto saya kebanyakan antara gelap dan terang itu kan muncul ya. Nah, itu bagaimana cara saya memunculkan karakter saya sebagai fotografer ke dalam hasil karya saya. Jadi kalau saya misalnya tipe orangnya yang lebih serius, lebih emosional, lebih moody gitu ya, saya akan menggunakan banyak warna-warna seperti tadi. Nah, kalian pun bisa mengeluarkan rasa yang sama gitu. Seperti itu. Kalian silakan tuangkan itu ke dalam foto-foto kalian. Jadi ada kalian yang mungkin lebih senang dengan gambar-gambar yang sifatnya lebih tenang, kalem gitu ya. Ya cobalah ambil foto-fotonya yang menceritakan aura kekaleman itu. Maka nanti ketika kalian editing di Lightroom, warna dan bahkan filter yang kalian pakai itu boleh yang warnanya jadi lebih mengarah ke kalem gitu. Jadi vibransi warnanya turun, saturasi warnanya turun, dan tidak dipertajam, malah kalian sedikit kasih blur, misalnya motion blur gitu ya. Itu memungkinkan untuk kalian bercerita dengan rasa yang kalem itu. Nah, konsep itu yang kalian harus mulai pikirkan sekarang. Kalian mau bawa apa? Karena pastikan satu konsep itu akan terlihat di semua foto yang kalian ambil. Nah, itu tendensi kalian. Nah, kalian tipe karakter macam apa? Itu yang saya minta kalian pikirkan mulai dari sekarang ya. Nah, selain signature image sebagai sesuatu yang betul-betul menjadi ciri khas dari si fotografer itu, kalian juga harus memikirkan sosok kunci yang ada di situ. Jadi di situ ada poin kedua yang namanya portrait ya. Ini gambar pemain atau sosok kunci dalam cerita yang sedang dipotret. Nah, kalau untuk sekarang saya mungkin rekomendasiin kamu mencari orang lain selain diri kamu ya. Jadi akan sangat sulit kalau kamu mencoba untuk melakukan selfie di setiap foto-foto yang kamu lakuin. Saya bukan bilang nggak boleh, tapi akan menjadi sangat sulit karena nggak akan ada orang yang bisa mengontrol foto. Bahkan kamera maksud saya. Nah, bahkan kalau nggak kamu harus minta orang lain untuk mengontrol. Ketika itu yang terjadi, biasanya akan ada orang lain yang mengambil gambar dan bukan kamu sendiri, ya kan? Ya itu menjadi susah. Tapi pengecualian kalau misalkan memang ya nggak ada orang lain lagi, misalnya kamu ngekos sendirian, tidak ada orang lain lagi yang bisa bantu sampai kamu harus bercerita sendiri gitu ya. Ya udah, berarti kamu harus pakai timer, mungkin kamu harus nyari cara gimana naro kamera itu diganjel dengan apa, atau kamu harus beli tripod misalkan gitu. Ya jadi terpaksa gitu opsi itu muncul. Tapi kalau bisa hindarin ya. Coba untuk bercerita, untuk menceritakan kehidupan orang lain yang ada di sekitar kalian. Nah, elemen apa yang membuat sebuah foto esai itu kuat? Nah, tentunya kan kalian diminta mengambil lebih dari satu foto ya. Foto esai di dalam bercerita, kamu bisa menceritakan bukan hanya sebuah foto yang selalu semuanya menggunakan wide angle misalnya, atau foto yang semuanya selalu menggunakan dove pendek atau detail gitu, jadi close up terus gitu fotonya. Itu juga tidak akan menarik ya. Jadi sebagai contoh nih misalnya, kita ngelihat ada sebuah foto esai di sini yang sebetulnya ini diambil dari dokumentasi ketika Amerika melakukan pemilu 2020 yang lalu. Nah, itu jadi masa-masa ketika kekuasaan dari Presiden Trump berpindah ke Joe Biden ya, kalau kita lihat di sini. Nah, jadi mulai dari inaugurasinya, dari perayaannya tuh yang di satu stadium dia lepas-lepas balon gitu ya, naik di atas teater.
Itu sebuah wide angle yang menunjukkan kekuatan masyarakat segitu banyak gitu ya, dia selebrasi di situ. Tapi bukan hanya masalah ini aja gitu kan, kita juga bisa melihat ada bendera itu ya, bukan bendera, sorry, miniatur figur bobblehead yang dengan topi Make America Great Again itu kan topi yang tadinya dikenakan sama Donald Trump ya, dan supporter-supporternya itu. Jadi apakah itu sebuah tanda bahwa dia sedang sudah lewat masanya gitu ya? Karena ini si bonekanya juga kita lihat di fotonya dari atas ya, jadi mukanya tidak terlihat. Tapi bisa juga diartikan sebagai inilah saatnya Amerika kembali ke pemikiran yang lebih dengan kepala dingin misalnya ya. Tidak berpikir dengan propaganda, tidak berpikir dengan kekanak-kanakan gitu, dengan cara yang kekanak-kanakan. Nah, berbagai macam lah. Jadi maksudnya dari 3 foto ini aja, figur miniatur tadi itu seolah-olah bisa masuk ke dalam tema kampanye dan kemenangan kampanye politik ya di situ. Yang ketiga ada the action. Nah, kalau action ini kita bisa mengambil sebuah aksi yang sedang dilakukan oleh seseorang. Dalam contohnya Joe Biden di sini, dia sedang merangkul seseorang yang mungkin sedang memberi selamat ke dia, atau orang yang udah selama ini membantu dia dalam kampanye politiknya dan lain sebagainya. Jadi ketiga foto ini sebetulnya masih dalam satu tema. Dia menceritakan kemenangan ini dari banyak sisi. Jadi untuk memudahkannya mungkin gini, kalau saya perbandingkan sama apa yang kalian coba lakuin di rumah dengan orang yang kalian nominasikan nanti ya untuk kalian buat foto esai, misalnya figur ibu gitu misalnya ya. Kalian akan mulai dulu nanti dari mencoba berpikir karakter ibu ini seperti apa ya. Apakah dia karakter ibu yang penyayang, apakah dia karakter ibu yang seperti apa gitu. Jadi kalian akan mendokumentasikan beliau dari berbagai macam perspektif, sudut pandang. Nah, itu yang kalian bisa coba mulai pikirkan ya. Nah, foto esai sendiri secara genre bisa ada 2, ada tematik dan ada naratif. Nah, kalau tematik itu dia hanya dikunci dengan temanya aja. Jadi artinya di situ dibilang memangnya text is less common gitu dengan tipe presentasi seperti ini. Karena dia tidak terlalu butuh dijelaskan secara detail gitu, tidak perlu tambahan teks untuk menjelaskan, menyetir perspektif dan narasi yang audiens lihat. Jadi lewat tematik foto esai, kalau misalkan contohnya di sini kita katakan Taman Ria gitu ya, atau theme park bahasa Inggrisnya, maka dia menjadi acceptable ketika kalian ambil foto misalnya anak kecil sedang naik di atas wahana permainan, atau objek-objek dari wahananya sendiri, misalnya seperti itu kuda yang ada di tengah karusel misalnya ya, atau makanan yang dijual di Taman Ria. Nah, makanan Taman Ria kan kalau seandainya Amerika ya, itu kan budaya Amerika banget ya. Makanan Taman Ria itu biasanya junk food gitu, hotdog dan lain sebagainya. Itu sudah sesuatu yang bisa dibilang populer dan wajar gitu ya kalau kita lihat. Nah, tematik foto esai itu jadi lingkup fotonya menjadi sangat besar gitu. Jadi kalau kalian misalnya berpikir nanti untuk mengambil foto sebuah karakter ibu misalkan ya, jadi tidak harus di setiap frame foto kalian itu harus ada figur ibu. Bisa saja kalian bilang temanya tema ibu gitu kan. Nah, ibu tuh apa menurut kalian? Apakah dia seseorang yang memang tipenya merawat gitu ya, senang merawat, berarti mungkin kalian bisa foto ketika dia misalnya di peralatan-peralatan jahit yang dia punya misalkan gitu, karena senang benerin baju adik kalian atau baju kalian gitu. Atau mungkin dia tipe orang yang ternyata senang tanaman gitu ya, kamu boleh foto juga dia sedang
merawat tanaman-tanamannya misalnya gitu. Nah itu bisa seperti itu ya. Jadi tidak harus selalu dengan figurnya. Jadi bisa didampingi dengan foto-foto lain yang sifatnya tematis dari tema ibu itu sendiri. Nah, terus berikutnya juga ada naratif foto esai. Nah, kalau naratif itu mungkin sifatnya lebih dekat, jadi tidak terlalu ngacak ya. Kalau tadi theme park kan kita bisa lihat agak-agak ngacak ya. Di situ tidak diceritakan secara langsung, ada satu orang yang kita ikuti. Tapi di sini di naratif foto esai kita sebetulnya mengikuti hanya satu orang, tapi kita memotret apa yang ada di sekitar dia. Contoh di sebelah adalah rangkaian foto naratif tentang seseorang yang menyintas kanker. Jadi dia penderita kanker sebetulnya, dan dia harus menjalani kemoterapi. Di situ kita bisa lihat dari fotonya yang di kiri atas itu sebuah infusan ya. Foto yang paling kiri atas, terus yang di tengah situ adalah ruang tunggu ketika dia di kemoterapi. Yang di sebelah kanan atas saya nggak tahu apa, mungkin paperwork, catatan atau apa. Yang foto keempat di situ adalah wig. Nah, kita tahu kemoterapi biasanya kalau dilakukan ke orang, itu pada orang-orang kebanyakan akan terjadi kebotakan. Jadi rambutnya rontok ya, karena habis tuh dibombardir sama obat-obatan itu. Nah, jadi wig yang kita lihat di situ sebetulnya bukan hanya wig sebagai objek, tapi sebuah keinginan si orang ini untuk tidak give up gitu kan. Dia tetap mau terlihat cantik, dia masih pakai wig gitu walaupun kepalanya botak. Kalau orang yang udah nggak punya nafsu atau selera hidup lagi kan mungkin peduli amat ya dia kelihatan kayak apa, tampangnya kayak apa gitu ya. Nah, terus udah gitu ada ranjang rumah sakit di situ, terus ada sofa atau misalnya apa gitu ya, baju gitu, obat-obatan pendukung yang harus dia makan. Nah, inilah foto esai gitu loh. Jadi yang secara naratif dia menceritakan satu orang, tapi kita bisa langsung merangkai sendiri dari sini cerita kan, bahwa oh ini cerita tentang seseorang yang kena kanker nih gitu. Kalau kita bandingkan tadi sama yang misalnya tematik di sini, ini kita tidak terlalu bisa bercerita, kita hanya membahas sebuah konsep taman ria gitu. Jadi tidak terlalu berhubungan dari ini semua ya. Bahkan kalau tadi misalnya kita kembali ke tema misalnya ibu gitu ya, dan tiba-tiba kamu motret ada sesuatu yang bisa jadi pembanding gitu dari konsep ibu, nah itu juga bisa gitu ya, bisa diangkat gitu. Misalnya jadi ada hewan yang kebetulan kucing yang punya anak misalkan gitu, ketika kamu memang mau menyandingkannya di tema itu ya bisa-bisa aja gitu ya. Jadi misalkan ada ibu kamu di mana gitu yang hanya kelihatan sebagian, misalnya hanya kelihatan kakinya aja gitu, dan tiba-tiba di sini ada kucing di bawahnya yang sedang merawat anak-anaknya misalkan gitu. Nah, itu juga bisa jadi sebuah juxtaposisi disebutnya, atau sebuah perbandingan. Ini jiwa keibuan itu juga hadir di binatang gitu ya misalnya. Nah, itu boleh dan itu masih acceptable. Contoh lain lagi yang ini sebuah day in life foto esai. Jadi ini seperti sebuah fotografer, seseorang fotografer yang disewa untuk mengikuti satu figur yang memang harus dia dokumentasikan proses kehidupannya. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya kehidupan dari Michelle Obama ya. Jadi ini istri mantan presiden Amerika ya, dari Barack Obama. Coba kita lihat. Jadi behind the scenes ini kan ada, kalau di Amerika sana ada fotografer khusus ya dari Gedung Putih kalau saya nggak salah, yang sebenarnya cukup terkenal juga gitu, ada namanya yang saya lupa sekarang. Tapi dari hasil foto-foto dia, hasil dokumentasi dia, kita bisa lihat dia menceritakan betul kehidupan sehari-hari dari Michelle Obama itu gitu ya. Jadi dimana ketika dia kontak dengan orang, ketika dia sedang menerima tamu, mungkin sedang bahagia gitu, ada sense of humor apa dengan dia tertawa. Tapi juga selain dari sisi yang dia tampilkan ke publik ya, kita bisa lihat ada sisi yang privat gitu, dimana dia
tertutup, dia tidak harus menyuguhkan diri ke ruang publik, dia akan mengambil sebuah kenyataan yang mungkin lebih privat, jadinya lebih tenang gitu. Atau kita bisa bilang dia sebagai waktu rehat gitu, downtime dari semua aktivitas dia. Nah, itu juga menjadi penting kalau kita lihat ya dari bagian hidup itu. Nah, yang paling kuat saya rasa fotonya kelihatan banget dari yang di kanan bawah itu. Nah, saya pernah bilang bahwa kita biasanya mencoba untuk meng-highlight sisi jujur dari seseorang itu ya. Nah, itu yang paling menarik untuk dibuka ketika kita berhasil menangkap sisi itu. Ada contoh lain lagi selain dari Michelle Obama, itu ada ceritanya tentang anak SMA nih ya di luar negeri, high schooler Emma gitu. Dia sedang mencoba untuk dia masuk di sekolah Kristen tentunya, terus dia sedang berlatih untuk sebuah event, untuk sebuah bakti sosial kalau saya nggak salah atau gimana ceritanya. Nah, jadi ini mendokumentasikan aktivitas dia sepanjang itu. Gimana dia berinteraksi dengan teman-temannya, terus di tengah kesibukannya, di tengah kelasnya. Nah, jangan lupa juga untuk mencoba men-zoom atau close up ke benda-benda yang ada di sekitar si karakter itu. Jadi tidak melulu karakter si orang itu bisa diceritakan hanya dari dirinya sendiri, tapi juga dari benda-benda yang ada di sekitar dia. Objek yang dia baca, misalkan seperti anak ini berarti dia sedang membuka kitab sucinya ya, Alkitab misalnya. Dan kita bisa lihat karena memang dia temanya adalah seorang anak SMA di sekolah Kristen gitu. Jadi tidak aneh ketika kita melihat dia dekat dengan objek itu. Karena objek pun berbicara. Dia bisa menceritakan sesuatu. Ya, dan lain sebagainya ya di sini. Terus persiapan ketika dia harus bersiap untuk berperan di teater, lakon teater. Jadi di situ juga dikasih lihat ya gimana dia mempersiapkan diri, bagaimana dia melihat dirinya gitu di cermin. Nah, salah satu opsi yang selain foto esai yang menunjukkan orang adalah historic site, foto esai. Jadi ini anggap aja sebagai sebuah tempat ya. Jadi tidak harus selalu historic site, sebetulnya boleh aja sebuah lokasi yang punya makna gitu ke kalian sendiri. Seperti saya misalnya mungkin dulu rumah kakek atau nenek saya, itu juga kan sesuatu yang punya makna personal gitu, pribadi ke kita sangat kuat. Jadi tidak harus selalu kamu motret misalnya gedung sate atau apa gitu ya, tidak selalu harus dibawa ke situ. Nah, tapi historic site foto esai itu bercerita tentang memotret tempat itu sendiri ya, maksudnya sebuah lokasi itu. Tapi apa sih yang bikin sebuah tempat itu bisa menjadi menarik kalau kita lihat misalkan. Nah, kalau di sini kita mencoba mendokumentasikan kalau untuk sebuah tempat ya. Satu, the ever changing nature of the place. Jadi tempat itu berubah rasa dan citranya ketika misalnya siang, atau berubah jadi malam, atau berubah ketika ada sebuah event di situ. Nah, wajah dan aura dari tempat itu akan berubah secara drastis. Jadi relasinya dengan orang yang berada di tempat itu, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, itu juga akan berubah. Jadi akan sangat menarik kalau misalkan sedang ada event di gedung sate dan kalian motret orang-orang yang ada di depannya. Jadi misalnya ada orang-orang yang jualan minuman, jualan sate misalnya, jualan bakso dengan latar gedung sate itu sendiri. Nah, itu sudah bercerita sesuai dengan temanya, yaitu si lokasi itu, tapi bagaimana orang-orang di sekitarnya berinteraksi dengan gedung itu sendiri ya.
Tapi kalian juga boleh menuangkan, misalnya kalau bukan tempat seperti gedung sate, kalian mau menuangkan katakan lokasi seperti rumah kakek dan nenek kalian gitu ya, atau rumah siapa yang kalian anggap sangat bermakna di dalam hidup kalian, itu kalian boleh coba tuangkan juga. Jadi misalkan kalau dirasa rumah si itu angker, kamu mau mengeluarkan kesan angker dari rumah itu, ya boleh-boleh aja. Jadi silahkan kamu keluarin satu tema yang betul-betul benang merahnya terlihat dari satu foto ke foto yang lain. Ya, sekilas itu tentang foto esai. Jadi kita bakal lanjut bahasannya ke foto story ya di sini. Saya akan berpindah dulu PPT-nya ke foto story. Ya, karena kita sudah lewat dari periode assignment 1, maka saya bakal sekarang minta kalian untuk merubah format yang kalian ambil ke RAW. Ya. Tolong diingat dan diperhatikan sendiri kalau misalnya memory card kalian ukurannya tidak terlalu besar, maka boleh coba ambil RAW saja. Tapi pastikan kalian harus punya cara untuk mengconvert RAW itu menjadi JPEG. Jadi jangan dibiarkan RAW aja ya. Jangan dikumpulkan juga file RAW ke dalam UTS atau UAS nanti ketika kamu mengumpulkan dalam bentuk file di drive misalkan. Karena RAW itu besar. Ukurannya bisa sampai 24 megabyte. Sedangkan kalau JPEG mungkin hanya sekitar 4 mega. Nah, jadi tolong jangan kumpulin file RAW. Karena setiap kamera kalian beda, komputer saya belum tentu bisa buka file RAW. Gitu ya. Tapi buat kalian yang memory card-nya cukup besar, katakan, kalian boleh sekali foto, ambil RAW dan JPEG sekaligus. Jadi setiap kalian jepret, kamera akan otomatis mengeluarkan output RAW dan JPEG di saat yang bersamaan. Kenapa seperti itu? Karena JPEG-nya biasanya bisa kita ambil sebagai thumbnail untuk kalian cek dan dapat patokan gitu ya, kira-kira ini foto yang mana. Karena tidak semua komputer bisa baca file RAW. Nah, itulah kenapa bikin RAW dan JPEG. Tapi kalau seperti saya udah yakin komputer saya bisa baca file RAW dan saya punya Lightroom, maka saya selalu motret dalam file RAW saja. Walaupun memory card saya cukup. Jadi saya nggak terlalu pusing dengan itu. Ada catatan lagi, kalau kalian motret dengan output RAW dan JPEG bersamaan, kalau memory card kalian processing speed-nya kurang tinggi atau kemampuan processing-nya kurang cepat, biasanya kameranya bisa membutuhkan waktu untuk memproses setelah jepret. Jadi bisa jadi ada delay kira-kira 4 detik atau 5 detik sebelum kameranya siap untuk motret lagi. Nah, jadi kalau kasusnya seperti itu, kalian mungkin ambilnya RAW aja gitu ya. Jadi nggak usah RAW dan JPEG. Tapi kalau kalian motret dengan kamera point and shoot atau dengan HP misalkan yang tidak bisa pakai RAW dan tidak punya RAW, ya JPEG aja, nggak apa-apa. Dan tentunya setelah ini kenapa saya minta kalian pakai RAW adalah karena kalian boleh mengedit di Lightroom. Nah, Lightroom-nya sendiri materinya ada di minggu ke-6, nanti bakal saya bahas. Nah, ini adalah opsi kedua. Jadi kalau tadi kita udah bahas foto esai, sekarang kita bahas foto story. Foto story itu apa sih? Gitu. Nah, foto story itu sebetulnya sebuah cara bercerita dalam gaya stop motion. Jadi seperti itu kira-kira ya. Bukan stop motion itu sendiri, tapi mirip stop motion. Stop motion itu kalau kalian boleh lihat sampelnya, di sini saya udah taruh 2 link ya dari YouTube-nya. Kalian bakal bisa lihat ini karakter figur lilin dari Wallace dan Gromit. Kalian boleh coba tonton di situ. Nanti ada karya stop motionnya. Jadi dia akan mempose mainan, difoto, digerakin lagi sedikit, difoto lagi, digerakin lagi sedikit, difoto lagi. Nah, semua itu nanti akan disambung menjadi sebuah animasi. Jadinya seperti itu ya. Kira-kira prinsipnya aja secara kasar foto story adalah itu. Tapi
foto story yang kita coba cari, yang coba kita buat nanti, foto story yang tidak harus mengikuti gerakannya mendetail secara frame by frame. Jadi boleh dia hanya sebuah representasi ya dari pergerakan itu. Jadi kalau misalkan aksi seseorang sedang minum air dari gelas, itu kalau kamu gambarkan dalam 6 frame misalkan, berarti frame pertama kemungkinan besar ketika dia memegang gelas, kedua adalah dia mulai mengangkat, ketiga mulai menyentuh mulutnya, keempat mulai meneguk, 5 melepaskan dari mulut, dan keenam menaruh lagi di meja. Itu kalau mendetail sekali. Tapi kamu boleh memotong itu. Jadi artinya memegang gelas, mengangkat ke mulut, taruh. Jadi hanya dengan 3 foto sudah cukup. Jadi tidak perlu terlalu detail ya. Nah, karena seperti yang kalian lihat tadi, cara berpikir dalam membuat foto story itu harus dipikirkan sebuah idenya representatif atau tidak, secara frame by frame terhitung atau tidak, maka kalian dianjurkan untuk membuat storyboard. Nah, storyboard ini akan membantu kalian untuk berpikir, untuk planning, sekaligus nanti untuk membantu kalian juga dalam mengecek ulang ceritanya. Jadi kalian bisa lihat dia representatif atau tidak. Nah, storyboard sendiri nanti akan dikumpul ya untuk project UTS itu. Nah, contohnya seperti ini misalnya. Jadi storyboard pun tidak harus dibuat detail sekali. Seperti ini kan hanya representasi ya, kalau kita lihat ya, ada orang yang sedang berjalan di pinggir kolam, terus dia duduk, terus dia mengambil postcard katanya, terus udah gitu di sebelah kanannya terlihat sebuah gerakan, ada orang yang lagi loncat, terus gitu dia ngambil minuman, terus terlihat ada perempuan-perempuan gitu yang duduk di pinggir kolam, terus ada balon-balon pelampung, terus itu terlihat ada orang yang sedang duduk di atas balon pelampung itu. Nah, ini hanya sekilas seperti konsep untuk sebuah iklan atau sebuah film pendek gitu ya. Sebetulnya semua, bahkan sampai film Hollywood pun gitu ya, kalau kita lihat, ini adegan-adegan dari Captain America The First Avenger, kalau kalian lihat dia juga menggunakan storyboard. Jadi cara berpikirnya untuk buat film itu selalu seperti ini ya sebetulnya. Nah, apa yang perlu kalian pikirkan untuk membuat sebuah storyboard kalau kalian mencoba melakukan foto story misalnya? Jadi pertama kalian harus memikirkan ceritanya ya. Jadi story arc itu sendiri. Jadi ada introduction-nya, ada middle, atau biasanya ada klimaks dari masalahnya, terus ada ending gitu ya. Nah, ini yang cerita yang paling gampang metodenya yang kita kenal. Jadi ada introduction, ada masalah, dan ada penyelesaian. Tapi kalau cara bercerita di Asia, misalnya Jepang gitu ya, itu ada sebuah cara bercerita yang lain, di mana dia tidak punya klimaks. Tapi itu nanti jadi ribet, kita pakai ini aja. Nah, terus berikutnya kalian juga harus berpikir tentang angle. Otomatis ketika kalian bikin storyboard, kalian harus berpikir mau mengambil dari mana angle-angle itu, ya kan? Kalau kita lihat menceritakan film yang katakan misalnya film horor gitu ya, maka banyak sekali adegan-adegan di mana kalian memperlihatkan shot yang kira-kira seperti mengintip atau lorong-lorong panjang yang gelap misalnya. Itu akan berpengaruh dengan konsep yang kalian coba kerjakan atau gunakan nanti. Nah, pastikan di setiap storyboard yang kalian buat, yang kalian gambar tadi di situ secara sketsa ya, secara kasar, jadi itu tidak perlu rapi-rapi, secara kasar aja. Kalian boleh tulis keterangan di bawahnya. Jadi ambil dengan wide angle misalkan, ambil dengan 50 mm, ambil dengan 70 gitu. Usahakan cahayanya agak sedikit dim gitu ya, agak remang-remang misalkan gitu, untuk membawa kualitas dari film horor misalkan seperti itu. Terus kalian juga harus tentunya berpikir diambil dari mana. Apakah kamu butuh ambil kursi, naik sedikit ke atas supaya lebih tinggi? Apakah butuh mengintip sedikit dari antara pintu gitu. Nah, itu menjadi teknik-teknik juga yang kalian harus pikirkan di situ. Terus komposisi. Ya, komposisi juga kita udah tahu tentunya dari apa yang kemarin kalian udah coba lakukan ya.
dari rule of thirds, ada golden ratio dan lain sebagainya, dia bercerita tentunya komposisi itu. Nah, di sini ada sebuah sampel dari motion comic. Jadi kira-kira mungkin secara sampel akan lebih dekat seperti ini. Ini dari game Max Payne, kalau kalian pernah main dari Max Payne 2, tapi ini kira-kira akan cukup representatif dari ini. Tapi saya nggak akan puterin di sini, nanti takutnya kena copyright ketika saya upload ke YouTube. Oke, sekarang saya coba bahas mengenai angle ya, karena memang di sini belum pernah saya bahas, jadi saya bakal bahas secara lebih detail kira-kira angle-angle yang bisa dipakai itu dia punya makna apa. Nah, kalau kita ngomongin masalah angle, kalau kita coba lihat gambar yang ada di sebelah kanan ini, itu ada kamera dan ada objek ya, kira-kira. Nah, kita mulai lihat dari yang paling tengah dulu di sini. Jadi ini yang namanya eye level. Jadi bayangkan kalau objek kamu itu sebuah orang yang setinggi si kamera yang eye level itu, jadi 5,5 kaki, maka kira-kira kamu melihat orang itu langsung bertatapan dengan straight line, garis lurus ke matanya. Sedangkan kalau kalian ada di high viewpoint, artinya mungkin kamu harus naik pakai kursi dan kamu motret lurus ke depan. Tapi kalau high angle, artinya kamu naik di atas kursi dan kameranya harus tilting ke bawah. Jadi tilt turun ke bawah supaya dia mengambilnya dengan posisi yang supaya si subjeknya kelihatan lebih rendah dari kalian. Kalau low angle berarti kalian harus jongkok di bawah atau tiduran. Nah, biasanya seperti itu. Tapi biasanya ada various angles yang lain yang dibilang cat's eye atau bird's eye ya. Kalau bird's eye biasanya lebih tinggi lagi. Dia bayangkan seperti kamu pasangin kamera ke badan burung yang sedang terbang di langit, di udara. Nah, itu bird's eye karena dia terlihat punya pandangan yang bisa mengawasi. Nah, kalau cat's eye level itu dia rendah. Jadi kira-kira mungkin tingginya hanya kaki atau tulang kering kalian lah, kira-kira gitu. Nah, itu juga bisa dipergunakan kalau kalian menceritakan apa ya, adegan yang misalnya mungkin mencekam atau orangnya sedang sembunyi-sembunyi gitu ya, dia ada di level bawah, dia bisa banget tuh untuk dipakai. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Jadi di sini ada high angle atau high shot dibilangnya. Nah, apa yang emosi dan makna yang bisa muncul dari sini? Satu, kamu seperti melihat sesuatu yang ada di bawah kamu, jadi rendah gitu ya. Kita bisa lihat di situ ada anak kecil dengan foto kaki dari orang yang motret itu. Si anak kecilnya akan mendangak melihat kita ke atas. Jadi tentunya di situ terasa dia akan tidak terlalu kuat gitu ya. Sebagai posisi dia akan terlihat seperti lemah atau dia berharap sesuatu di situ. Dan kita tentunya memotret dia seperti dia terlihat jadi tidak kuat dan kecil. Jadi kita mengecilkan mereka sebagai ukuran. Di situ terlihat otomatis kepalanya jadi kayak besar banget dan badannya kecil ya. Atau bisa juga menyebabkan kita yang motret lebih tinggi kelihatan seperti arogan. Karena kita lebih besar gitu kan. Kita ngelihat sesuatu objek yang kecil. Nah, kalau eye level shot itu kira-kira hampir straight line, orang lain melihat ke kita. Jadi kita bisa lihat di situ efeknya adalah satu, jujur, terlihat jujur. Terus kita ada pada level yang sama dengan mereka. Nah, jadi kalau kamu mau mengintroduksikan sebuah karakter yang terlihat levelnya sama dengan kita, maka pergunakan angle eye level itu. Audiens yang melihat karakter pada eye level biasanya juga akan relatif tidak mudah untuk menolak gitu, atau tidak merasa ada hostility ke karakter yang ditunjukkan. Low angle, kalau low angle berarti dari bawah ya. Nah, kalau dari low angle berarti kamu bisa menunjukkan ketika misalnya satu, kita merasa diintimidasi gitu ya. Itu contohnya kelihatan dari foto yang paling kiri misalnya. Kita ada di bawah dan si perempuan yang sebagai model itu terlihat seperti dia mau menginjak kita. Gitu. Jadi kelihatan seperti kita diintimidasi karena kita kecil gitu ya. Terus foto yang paling bawah di situ bisa menunjukkan
kita merasa sublim atau merasa juga sebetulnya terintimidasi karena ukuran kita kecil gitu, karena kita sadar bahwa gedung-gedung yang pencakar langit itu jauh lebih tinggi daripada kita. Tapi bisa juga artinya megah gitu ya, karena rasa megah itu sebetulnya rasa menyadari bahwa kita kecil gitu ya, itu jadi kita melihat sebuah pemandangan itu menjadi megah. Atau bisa juga peeping, snooping, stalking. Contohnya gambar yang atas. Ketika kita melihat sebuah tangga ya, itu naik tangga kayu ke atas dan ada orang di ujung belakang sana. Jadi itu terlihat seperti seolah-olah kita sedang mengikuti dia tanpa diketahui. Nah, terus ada low viewpoint atau cat's eye perspective tadi. Nah, low viewpoint itu bisa dipakai untuk menceritakan sebuah detail ya. Jadi misalnya dari contoh yang foto yang kiri atas, di situ kita bisa lihat ada daun kering dengan rusuk-rusuk daunnya. Itu sebuah leading line kalau kita lihat secara komposisi, dan di belakang sana kita bisa lihat ada rusa-rusa. Wah, itu ternyata terlihat ada sebuah, kita diarahkan tuh. Jadi si audiens diarahkan untuk melihat tuh di belakang sana ada rusa gitu, melalui semua detail-detail rusuk-rusuk daun ini. Terus yang bawahnya lagi kita bisa lihat ada masalah perbandingan. Ini masalah perbandingan. Ada seekor anjing yang dibajuin, terus udah gitu ada pemiliknya, dimana seorang perempuan gitu ya. Dua-duanya kelihatan dressy dalam tanda petik. Dressy artinya orang yang suka berdandan atau suka pakai baju dan fancy gitu ya kelihatannya. Anjingnya aja didandanin, tuannya juga kayak begini gitu kan ya. Jadi si tuannya itu kita lihat hanya sebagian, informasinya hanya dari sepatunya aja misalkan. Nah itu juga bisa ya untuk berkomunikasi seperti itu. Atau menunjukkan sebuah detail. Nah seperti gambar rumput laut yang ada di sebelah kanan. Situ. Nah, jadi low viewpoint itu memungkinkan untuk menggambarkan sesuatu yang misalkan jatuh atau terlupakan gitu ya. Itu bisa. Jadi seseorang yang lagi jalan di atas motor, terus udah gitu dia bawa boneka, bonekanya jatuh. Terus kamu foto dengan low viewpoint, bonekanya yang sudah terkulai di tengah jalan, misalkan gitu. Nah, itu bisa dibikin menggunakan low viewpoint. Kalau high viewpoint, kita bisa menunjukkan seperti seolah-olah kita sedang terbang. Nah, ini saya mempergunakan angle high viewpoint ini seperti di foto saya yang di kiri bawah. Ini sebetulnya ada platform di mana saya bisa berdiri, cuman ketika saya motretnya tidak terlihat ada platform itu, maka orang akan kelihatan seperti seolah-olah saya menggunakan drone atau apa gitu ya. Jadi lebih tinggi sedikit. Nah, itu levitasi. Levitasi itu artinya kita mengambang atau agak terbang. Padahal ini hanya ilusi. Terus poin kedua, kita bisa pakai itu juga untuk menunjukkan sesuatu yang hamparan yang luas, terus besar gitu. Jadi contohnya adalah di foto yang paling atas. Terus bisa juga menunjukkan facial feature. Jadi kalau kalian lagi bikin film horor misalnya, terus udah gitu kalian mengambil high angle dan tiba-tiba ada sesuatu yang ikut nongol ngelihat kamu di atas misalkan gitu ya. Nah itu juga bisa. Nah berikutnya ada peeking atau peeping through gap. Nah ini juga jadi menarik karena bisa dipakai seolah-olah kalian sedang mengikuti seseorang atau ada yang sedang mengawasi gitu kan, rasanya seperti itu ya. Berikutnya ada tilting. Di fotografi, tilting juga sering dipakai dan biasanya orang-orang yang sudah lebih yakin dengan komposisi-komposisi mereka yang biasanya sering mempergunakan tilting. Jadi mereka yang biasanya baru belajar punya tendensi untuk menggunakan komposisi-komposisi yang kaku dan berorientasi pada garis horizon seperti apa adanya. Nah, di sini kita bisa lihat dari contoh-contoh ya. Jadi ada perempuan yang memang di tilted composition, jadi kita ketika lihat dia sedang duduk dengan gaunnya seolah-olah ruangannya kayak mau tumbang gitu ya. Karena kita memberikan rasa vertigo ke audiens.
Terus kita bisa lihat juga dengan skateboarder yang ada di bawah. Dia sedang bergerak dengan skateboardnya, tapi dia mencondongkan diri. Tapi sekaligus kita mengikuti balance dari si orang itu. Jadi kita tidak mengikuti horizon dari kotanya, justru malah kita mengikuti orientasi dari orangnya. Dengan begini sebetulnya gambarnya menjadi dinamis, tapi di saat bersamaan kita jadi pusing ngelihat kotanya, seperti seolah-olah kotanya mau tumbang gitu ya. Nah, itu masalah tilting. Jangan lupa juga bahwa prinsip desain yang kalian udah pelajarin di semester pertama itu bisa juga digunakan untuk fotografi ya. Jadi kita bisa ngomong tentang banyak hal tuh di situ. Ada balance, emphasis, contrast, rhythm, unity, dan lain sebagainya. Termasuk elemen-elemen ini. Gitu. Nah, kalau kalian menguasai semua prinsip-prinsip ini dan kalian merasa mau menunjukkan itu dalam fotografi kalian, artinya kalian harus melatih kepekaan mata dalam melihat sesuatu. Nah, ini yang saya sebut di minggu pertama sebagai kepekaan mata seorang fotografer atau belajar cara melihat dalam tanda petik. Karena yang paling sulit untuk fotografi adalah sebetulnya ini. Menyadari komposisi dan menyadari prinsip-prinsip tadi. Nah, saya tinggalin 2 contoh dari foto story. Ini dari angkatan 21 ya, yang mereka pernah buat. Tapi tolong diingat, saya tidak minta kalian untuk merajut ini menjadi sebuah video seperti apa yang mereka kerjakan. Cukup nanti kalian kumpulkan, karena kalian kerja dalam individual ya. Mereka kerja dalam kelompok dulu dan tidak pandemi. Jadi, makanya sangat tidak masalah ketika dibuat video. Tapi untuk kalian sekarang, saya mencoba untuk supaya kalian bikin individu saja dan kalian taruh foto-fotonya di dalam PPT. Jadi nanti kalian kumpulkan di dalam bentuk PowerPoint supaya bisa kita lihat secara sekuensial. Nah, saya akan buka project dari UTS ini sendiri ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalian punya 2 pilihan. Untuk UTS ini, mau mengerjakan foto esai atau mau mengerjakan foto story. Untuk foto esai, kamu boleh memilih seorang anggota keluarga. Ibu, bapak, kakek, nenek, abang, adik, siapapun. Bahkan tante, om, atau siapa yang kamu rasa nyaman, boleh kamu ambil. Beserta termasuk juga orang yang misalkan kamu sayangi banget tapi sudah meninggal misalkan. Jadi kamu harus cari cara bagaimana mendokumentasikan dia ketika dia sudah pergi. Kan orangnya tidak ada nih. Tapi bagaimana kamu menemukan jejak-jejak dia di apa yang masih ada. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, ya jangan dipilih ya untuk itu. Pilihan ketiga adalah lokasi. Boleh. Jadi opsi kamu untuk foto esai adalah orang, hidup atau mati, dan lokasi. Nah, lokasi seperti tadi ya, mau rumah siapa, atau mau dirasa sebagai taman bermain apa yang bermakna banget sama kamu, atau sebuah kebun di rumah kamu yang dirasa sangat bermakna buat kamu gitu ya, atau ruang apa gitu. Nah, itu silakan. Yang diminta dari itu semua adalah 10 foto beserta konsep. Nah, jadi 2 hal itu yang dikumpulkan ke kalian. Dari kalian. 10 foto dan konsep untuk foto esai. Nah, pilihan yang kedua adalah foto story. Ini adalah membuat short stop motion ceritanya ya. Boleh genre apapun, boleh komedi, boleh horor, boleh tragedi. Kamu bahkan tidak harus memilih dengan menggunakan orang atau lakon. Kalau misalkan kamu membuat dengan mainan, juga tidak masalah. Nah, apa yang perlu disubmit dari stop motion atau foto story itu? Minimum ambil 24 foto yang bisa menceritakan sebuah cerita ya. Maksimumnya ada di 80, jangan lebih dari itu. Dan dikumpulkan beserta storyboardnya. Jadi artinya kamu punya 2 hal yang harus dikumpulin, yaitu pertama kombinasi dari
antara 24 sampai 80 foto itu dan storyboardnya. Nah, storyboard tidak harus, kalau misalkan kamu menggambar 80 foto, berarti harus 80 kotak dari storyboard. Enggak, tidak harus seperti itu. Storyboard perlu diingat dia hanya representatif. Ya. Jadi artinya walaupun 80 foto yang diambil, tapi boleh yang digambar nanti di storyboardnya hanya katakan yang representatif aja, yang mewakili. Jadi boleh hanya 30 misalkan, atau hanya setengahnya, atau 40. Itu tidak masalah, selama si ceritanya masih bisa representatif di storyboard. Tapi yang paling penting adalah representatif atau tidak dari si ceritanya, ya. Nah, maka cara kerjanya dari foto story ini, pertama kamu harus menyurvei dulu lokasi dan planning karakternya. Saya sarankan kamu bikin cerita-cerita yang simpel-simpel aja. Seseorang yang misalnya terkunci di kamarnya, minta tolong untuk keluar. Itu kan mudah dilakukan di lingkungan rumah kalian. Terus kalian harus berpikir mengenai bikin storyboardnya. Karena dengan bikin storyboard, kalian akan harus berpikir soal tadi, angle, masalah komposisi, dan masalah pengambilannya. Ya. Terus yang terakhir adalah eksekusinya atau pengambilan fotonya sendiri. Nah, seperti itu alur kerja dari foto story. Lebih detailnya di sini untuk foto esai saya listing juga ya. Jadi pertama pikirkan apa yang kalian mau potret dari seseorang atau siapa yang mau difoto, atau lokasi kalau kalian memilih lokasi misalnya. Kedua, buatlah list kata sifat. Ini untuk memudahkan kalian ya. Jadi misalnya figur ibu, maka penyayang, lemah lembut, keras, dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa misalnya ada 10 kata sifat yang kalian temukan, bertransformasi menjadi 10 foto, bagus. Tapi kalau seandainya hanya ketemu 6 kata sifat, dibikin jadi 10 foto, juga tidak masalah. Seperti itu ya. Nah, tolong dari semua kata sifat itu, kamu bikinkan konsepnya. Jadi dijelasin nanti, figur ibu itu seperti apa. Apa yang mau ditunjukkan dari ini. Dan kekasan dari foto kalian sebagai seorang fotografer. Seperti tadi ya, itu yang masalah fotonya, apakah menjadi kalem, apakah menjadi sedikit menyeramkan misalkan. Nah, itu konsepnya terserah kalian eksekusi seperti apa. Nah, terus tugas kalian adalah tentunya memvisualisasikan konsep tadi dan kata sifatnya. Nah, khusus untuk lokasi, saya perlu ingatkan juga, tolong cari tempat yang mudah untuk dijangkau ya. Jadi jangan mencoba untuk mencari gedung sate, gedung Merdeka, Museum Asia Afrika, misalkan seperti itu. Akan menjadi sangat sulit ketika saya takutnya kalian harus keluar-luar dan minta izin. Karena tidak semua tempat akan memperbolehkan kamu untuk foto-foto di sana. Ya. Apalagi permasalahannya kamu kadang-kadang harus menunggu siang dan malam, ada event apa tidak gitu. Itu semua akan menjadi sedikit permasalahan. Tapi kalau misalkan tempat itu sebuah ruang publik yang katakan misalnya mudah dan tidak butuh izin, ya silakan saja ya kalau kalian mau seperti itu. Nah, kalau untuk foto esai yang dikumpulkan jadi sebuah file PowerPoint presentation atau PPT, masukkan 10 foto tersebut di dalam PPT itu beserta konsepnya. Jadi konsepnya boleh ditulis di situ di dalam PowerPoint-nya atau mau dikumpulkan terpisah di dalam satu file Microsoft Word lagi yang 400 kata itu ya. Itu juga boleh. Terus ketentuannya foto boleh diedit ya sekarang dengan Lightroom. Jadi pengaturan warna, mood, tampak dan lain sebagainya, ketajaman gitu, koreksi itu juga boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah memanipulasi digital atau menggunakan Photoshop. Apa itu manipulasi digital? Misalkan begini, kamu foto gedung dan udah gitu langitnya kamu rubah menjadi ada di luar angkasa. Itu namanya manipulasi digital. Atau kamu foto gedung, ada orang di depannya, kamu ilangin orangnya semua. Itu manipulasi digital. Ya. Nah, bobot penilaian dari foto esai ini adalah karyanya sendiri 60%.
konsepnya 40. Jadi saya bakal melihat korelasi antara konsep dan karyanya. Jadi kalau kalian menyebut tentang figur ibu, konsepnya adalah menunjukkan tenderness, caring seorang ibu. Tiba-tiba karya fotonya menunjukkan ibu yang sedang marah-marah dan lain sebagainya. Ketika kamu tidak menunjukkan di konsepnya bahwa rasa sayangnya mungkin dari marah-marah, ya saya akan merasa aneh. Ini apa maksudnya gitu. Ya, jadi kita akan mencoba mewujudkan apa yang ada di konsep menjadi karya. Dan seberapa logis dan rasional hubungan antara keduanya. Kalau untuk foto story di sini kita bakal pertama merencanakan dulu ceritanya. Kalian harus sebetulnya sih kalau mau lengkap kalian bakal harus menulis sebuah skrip, tapi saya tidak haruskan. Jadi dipikirkan aja kira-kira ceritanya mau seperti apa. Terus karakternya nanti siapa aja, usahakan jangan banyak-banyak ya, karena makin banyak karakter akan semakin sulit untuk kamu bikin film karena kepanjangan nanti. Terus genre cerita pendek yang kalian mau sampaikan itu apa? Komedi, horor gitu ya. Boleh. Terus udah gitu survei tempat dan latarnya. Nah, usahakan kalau misalnya tempatnya di rumah, misalkan ada sesuatu yang kalian tidak mau tunjukkan, ya boleh coba pasang kain putih dulu, atau kalian coba cari di mana framingnya tidak usah mengikuti ada bocor dari tempat lain gitu ya. Jadi tidak menunjukkan barang yang kamu tidak mau misalkan. Terus udah gitu objek-objek yang mau dipakai apa. Nah, terus ada butuh properties atau tidak. Properties itu bahan pendukung ya untuk syuting. Jadi misalnya kalau untuk karakter perempuan berarti mungkin dia harus punya props apa tuh, misalnya harus punya tas, misalnya dia harus punya sepatu, harus punya baju, harus punya apa pura-puranya yang untuk mendukung cerita ya. Tapi kalau tidak mau orang berarti boleh menggunakan mainan atau miniatur yang kalian buat sendiri. Terus di storyboard itu 24 frame sebagai ketentuan minimum ya di situ. Jadi usahakan harus tergambar apa yang menjadi representasi aja untuk storyboardnya. Terus poin keempat, eksekusi pemotretan visual boleh ada judul. Jadi kalau misalnya di awal-awal banget ya, ketika kalian motret gambar pertama, itu kan harus memberikan konteks ya. Jadi judul itu kan biasanya menjadi sebuah konteks dari cerita ketika kita buat. Tapi saya minta setelah dari halaman judul itu tidak boleh ada lagi teks yang dipergunakan di situ. Jadi kita murni berkomunikasi hanya dengan menggunakan visual dari fotografi itu sendiri. Nah, di sini saya tantang kalian untuk betul-betul berpikir gimana foto yang kalian ambil itu betul-betul bisa bercerita tanpa teks dan tanpa suara dan tanpa lagu. Harus seperti itu. Nah, dikumpulkannya nanti gimana? Kumpulkan satu file PowerPoint beserta storyboard tadi, ya. Nah, di file PowerPoint itu kita udah tahu tadi 24 foto minimum, 80 maksimum, gitu ya. Storyboard sih sebetulnya tidak harus pasti 24, tapi selama dia representatif. Terus dibuat dengan fungsi slide animasi sederhana, kalau bisa, tanpa sound effect atau lagu. Seperti itu. Nah, untuk bobot penilaian sama, karya stop motionnya di 60, storyboard di 40. Seperti yang tadi. Nah, kira-kira itu yang kalian perlu perhatikan dari kedua ini. Ya. Sampai di situ aja, saya tutup di sini. Kalau ada pertanyaan atau apapun, silakan ditanyakan langsung ya ke saya. Thank you semuanya.